Welcome to my channel. Terima kasih ya sudah mampir di channel saya. Untuk video kali ini saya akan membuat tips, maksud saya berbagi tips bagaimana cara memilih mesin sulam alis yang tepat, khususnya bagi pemula. Banyak sekali saya lihat para pemula atau rekan-rekan yang baru akan mengikuti kursus bingung untuk memilih saya harus membeli mesin sulam alis yang seperti apa. Jadi sebelum berbicara panjang lebar, saya akan jelaskan dulu ya. Jadi untuk sulam itu ada dua, yaitu dengan menggunakan mesin dan manual. Biasanya untuk manual itu kita pergunakan untuk microbleeding ya, alis yang berupa sayatan, yang seperti bulu-bulu asli itu biasanya menggunakan manual. Walaupun ada kalanya untuk bibir pun manual bisa, eyeliner pun bisa, tetapi yang paling banyak dilakukan oleh para terapis untuk sulam itu biasanya menggunakan pen manual ya. Sedangkan untuk shading, eyeliner dan bibir lebih banyak dilakukan dengan mesin. Walaupun saya pernah lihat di Korea itu menggunakan mesin untuk microbleeding, itu agak susah ya menurut saya. Saya udah coba, susah banget. Jadi untuk mesin itu pun sendiri ada dua ya, yaitu mesin dengan cartridge, dengan jarum cartridge atau jarum manual. Ini penampakannya. Yang ini cartridge, yang ini manual. Bagus mana? Ayo. Menurut saya keduanya sama bagus. Fungsinya sama, tergantung enaknya mana. Jadi saya jelaskan satu persatu. Mungkin dari penjelasan saya ini kalian nanti bisa memilih yang tepat untuk diri kalian sendiri. Saya jelaskan dari mesin sulam alis yang manual. Kenapa dia disebut manual? Karena jarumnya harus kita pasang sendiri seperti ini. Ini jarumnya. Ini tips atau cup ya, kita harus pasang di mesin ini seperti ini. Pastikan dia tidak goyang ya. Kalau sudah terpasang dengan rapi baru kita tutup ya, harus dipastikan tidak goyang. Kenapa? Karena kalau belum rapat nanti pada saat di pengaplikasian itu dia bisa lepas atau loncat ya. Apalagi kalian masih newbie seperti itu, biasanya lebih grogi gitu. Jadi untuk pasien pertama biasanya grogi, nggak keruan itu, antara dak-dikduk, ketakutan, takut gagal. Jadi pastikan ini nyantol dengan tepat. Dan kedua, mesin ini sendiri pun ada dua. Yang satu, jarumnya bisa diatur secara otomatis seperti ini, tinggal diputar. Lihat ya, kelihatan nggak? Salah. Agak susah. Ini. Mana ya? Kelihatan ya? Ini jarumnya masuk, ini jarumnya keluar, ini jarumnya masuk, nah ini jarumnya keluar. Kelihatan ya? Ini pas dia keluar, ini pas dia masuk. Oke. Yang kedua, pengaturan jarumnya itu dengan manual. Jadi kita harus tentukan posisinya sendiri. Kita pasang, oh agak mau yang tinggi, kita agak naikkan. Oh mau yang rendah, kita agak turunkan. Yang seperti itu agak riskan, lepas ya. Saya lebih sarankan memakai yang seperti ini, yang pengaturannya bisa dari
mesin itu sendiri. Sedangkan untuk mesin cartridge jarumnya seperti ini. Jadi dia sudah sepaket gitu, nggak bisa dilepas-lepas. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Mana sih kameranya? Dia nggak bisa dilepas-lepas, dia sudah satu packaging begini, nggak bisa dilepas. Dan tinggal pasang. Ini lebih simpel dan mudah. Ini yang manual. Ini mesin dengan jarum manual. Ini mesin dengan jarum cartridge. Mana lebih bagus menurut kalian? Sama bagusnya. Tetapi saya sarankan untuk pemula menggunakan mesin dengan jarum cartridge ya. Mesin jarum cartridge ini kelemahannya adalah powernya lebih pelan dari mesin jarum manual. Tetapi justru karena dia lebih pelan, saya sarankan untuk menggunakan yang cartridge. Kenapa? Ini ada bekas tinta. Kenapa? Karena buat para pesulam-pesulam baru itu kan masih belum lentur di tangannya ya, kita butuh kestabilan. Jadi saya sarankan ini lebih stabil. Sedangkan ini jarum manual ini memang powernya lebih kencang. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita akan kebingungan. Dan satu lagi ya, jeleknya yang jarum seperti ini, kalau kita tidak bisa menjaga kestabilan dari posisi jarum, jarumnya akan masuk menyentuh kulit dan mesinnya akan langsung terhenti. Mesinnya akan langsung terhenti. Dan itu sangat-sangat menyusahkan. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan selam, biasanya tangan kita ini akan kotor, penuh tinta, licin, gak jelas deh pokoknya ya. Belum lagi kita harus menjaga bingkai dari alis itu supaya nggak berubah, tidak hilang, tidak terhapus. Dan memasang ini akan menjadi sangat sulit kecuali kita melakukannya dengan asisten. Sedangkan ini cenderung lebih mudah. Dia walaupun kita tersentuh seperti ini, dia jarang terhenti. Karena apa? Karena memang sudah satu set ya, paket seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dia tetap nyantol gitu. Dan ini pengaplikasiannya menurut saya lebih aman lah, lebih bersahabat daripada mesin ini. Ini ada plus minusnya sebenarnya. Ini cenderung lebih besar untuk powernya, tetapi keburukannya jika kita tidak bisa menyelaraskan antara power dan cara kerja kita, ini akan bikin kita justru kewalahan. Kedua, jarum manual ini lebih murah. Ini lebih mahal ini. Jadi kalau kalian yang ingin menggunakan mesin cartridge, siap-siap untuk kos di jarumnya lebih tinggi ya. Tapi menurut saya sih fine aja lah ya, apalagi kita pemula. Yang penting alisnya jadi, customer senang, itu udah wah banget buat kita. Jadi aku saranin pakai yang ini walaupun perbedaan harganya lebih mahal ya. Untuk memilih mesin ini sendiri pun harus hati-hati ya, karena untuk mesin cartridge itu ada banyak sekali pilihannya. Kalian nggak boleh salah beli gitu. Saya sih rekomen untuk merek MYM. Kenapa merek MYM? Oh ya, satu lagi. Biasanya untuk mesin cartridge ini bisa untuk PB glue juga ya. Untuk MTS bisa. Jadi sepaket lah. Kalian belajar PB glue, belajar MTS, sekalian nyulam. Dan saya sarankan untuk ini. Saya dulu pernah punya Charman, tapi sudah saya jual. Kenapa? Karena di Charman itu tidak ada pengaturan jarumnya. Jadi agak susah ya. Dia seperti sudah di setting mati gitu, di ukuran 2 mm gitu. Sedangkan saya tidak suka jarum terlalu panjang. Kalau untuk saya sendiri, saya cenderung lebih suka jarum yang agak cenderung pendek ya, jadi lebih stabil. Kalau terlalu jarumnya panjang tuh untuk mengatur kestabilan tangan tuh menurut saya agak susah. Sedangkan untuk MYM ini dia bisa diatur jarumnya dari 0,25 sampai 2 mm. Jadi pada saat membeli mesin, pilihlah satu yang harganya murah,
murah maksudnya itu berbanding dengan kualitasnya, bukan cuma murah aja ya. Yang kedua, kualitasnya bandel. Yang ketiga, ada pengaturan jarumnya. Yang keempat, maintenance-nya mudah, pada saat rusak bisa diservis, ada garansinya. Dan yang kelima, beli jarumnya gampang. Karena ada mesin-mesin, apalagi yang keluaran Cina itu banyak banget mesin-mesin murah, tapi untuk suplai jarumnya susah banget, kalian nggak bisa beli, kalian harus import dari luar. Bagi kalian yang nggak terbiasa import itu akan sangat menyusahkan. Jadi saya sarankan dalam membeli mesin pun harus hati-hati ya, pilih yang mudah untuk pembelian jarumnya. Kenapa saya menyarankan untuk mesin MYM? Mesin ini, seperti yang saya katakan tadi, mesin ini itu ada pengaturan jarumnya. Jarumnya harganya murah, gampang nyarinya, yang jual banyak, nyervisnya juga bisa. Dan satu lagi, sebenarnya ini itu kembaran sama Dr. Pen, saudaraan lah ya. Dia terlahir dari ayah dan ibu yang sama, hanya diberi nama yang berbeda. Hanya saja untuk Dr. Pen itu harganya lebih mahal. Saya tidak tahu kenapa. Tapi untuk jarum MYM ini bisa dipasang di jarum Dr. Pen juga. Itulah kenapa saya katakan mereka bersaudara. Mereka lahir dari pabrik yang sama. Jadi kalau kalian mau harga yang lebih murah, pilihlah MYM. Ini lumayan bandel loh, saya sudah pakai berapa tahun ya? 3 atau 4 tahun. Rusak ini. Saya sering pakai ini, masih oke banget. Pastikan juga ya, MYM ini ada yang KW ya. KW-KW-an biasanya itu nggak ada ini polosan, nggak ada box. Jadi pada saat beli juga harus hati-hati. Dan untuk pengaturan jarum, saya sarankan untuk pemula jangan tinggi-tinggi, nanti susah, kalian akan gemeter nih. Pasang aja di area 1 mm. Saran saya di 1 mm itu, atau 0,5 lah, sedikit, untuk buat bingkainya pelan-pelan ya. Untuk membuat bingkainya pelan-pelan, gunakan 0,5 sampai 1 mm. Jangan terlalu tinggi karena nanti ada sensasi seperti jarumnya akan patah gitu. Apalagi kalau kalian menggunakan ini agak mengerikan ini. Saya nggak suka pakai ini, saya lebih nyaman pakai ini sih kalau saya ya. Jadi saya sarankan untuk pemula, pakailah mesin yang cartridge. Dan agar mesin itu tahan lama, setelah menggunakannya bersihkan area ini ya. Biasanya kan bleber kena tinta, bersihkan dia. Jadi tidak meninggalkan residu sisa dari tinta yang mengeras. Mesinnya juga jadi awet. Lihat ya. Ini bagus banget ini. Ini powernya ada 5 ini. Ini powernya ada 5 dari step 1 sampai 5. Cuma saya nggak tahu ya ini powernya sampai berapa. Kalau ini sampai 35.000 RPM. Biasanya udah alih-alih senang pakai yang ini. Kalau saya sih tetap senang pakai yang ini gitu. Seperti apa ya? Seperti kura-kura ya, biar lambat asal selamat. Dipakai saja ini biar lambat asal selamat. Buat mbak-mbak atau mas-mas atau yang baru mau berkecimpung dalam dunia peralisan, persulaman, saya sarankan belilah seperti ini. Jangan tergoda yang mahal-mahal deh. Apalagi kalau kalian baru akan mencoba. Beli aja yang murah-murah daripada yang kalian coba cartridge yang mahal. Ada loh cartridge yang harga sampai 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Kalau ini paling dibanderol sekitar 400 sampai 750 ribu. Kalian sudah dapat. Kalau Dr. Pen mungkin 900 ribuan ya. Padahal menurut saya sama, desainnya juga sama. Dan saya tanya pabriknya, mereka mengatakan bahwa itu keluaran dari pabrik yang sama. Jadi saya sarankan pilih saja MYM, dan saya sudah buktikan memang MYM ini bandel dan top banget. Sorry ya. Tapi kalau kalian tetap ingin memilih yang ini sih fine aja sih menurut saya. Cuma kalau ini harus siap-siap kotor ya, karena kita harus cabut ini, pasang ini lagi. Apalagi kalau
pada saat pengerjaan mesinnya mati alias jarum nyantol. Nyantol itu pada saat mengerjakan tertekan kena kulit terlalu dalam, dia otomatis akan terhenti mesinnya. Oke, segitu aja review dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, silahkan komen, nanti saya akan jawab dengan sejelas-jelasnya. Semoga review saya ini berguna buat kalian yang lagi bingung cari-cari mesin sulam, cari-cari referensi mau yang mana atau yang mana. Nanti kalau sudah punya uang atau sudah pintar, bolehlah upgrade. Kalian harus punya dua cadangan, apalagi pasiennya banyak, supaya mesinnya tidak panas. Tapi untuk mengawali awal dari persulaman, saya sarankan pilihlah mesin sulam alis yang cartridge. Seperti yang saya sarankan tadi, jangan lupa saat membeli pastikan bahwa harga yang murah itu berbanding lurus dengan kualitas ya. Dalam artian kalau kalian dapat kualitas yang oke, harganya menurut kalian mesti dalam range oke lah, beli. Yang kedua, jarumnya gampang dicari, jangan cari yang jarum susah atau kalian harus super sibuk import dari luar baru dapat jarum, jangan. Apalagi kalau klien-klien banyak, nanti pada saat urgent kalian bingung. Yang ketiga, cari produk yang mudah untuk diservis. Kalau ini sih bisa diservis, teman saya udah pernah servis ini. Terus kalau rusak gampang dibuang, nggak terlalu sedih karena harganya juga nggak terlalu mahal. Satu sulam kita udah dapat 500 lah sampai 1 juta, mungkin lebih kalau hasil sulam kita bagus ya. Bisa beli ini lagi, nggak masalah sih. Bener nggak? Harganya juga untuk jarumnya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan untuk jarum Charman ya. Dikarenakan pengguna Charman itu tidak terlalu banyak, saya dulu pernah punya tapi sudah saya jual. Jarumnya relatif lebih tinggi, sampai 45.000 satu cartridge seperti ini. Kalau ini masih ada yang jual 13-14.000, tapi rata-rata jualnya sekitar 17-20.000. Jadi saya sarankan pakai ini. Ini lumayan murah untuk sebuah mesin sulam cartridge. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.